Hai teman, apakah kalian pernah seperti Mela saat ingin mengambil air di sumur tanpa katrol? Tapi hal itu justru membutuhkan lebih banyak tenaga, pekerjaan terasa berat, dan lebih cepat lelah. Sangat tidak efisien bukan? Lalu Mela beralih ke sumur yang menggunakan katrol. Justru hal ini membuat Mela lebih hemat tenaga dan pekerjaan lebih cepat selesai. Inilah yang disebut dengan pesawat sederhana. Bukan pesawat yang bisa terbang itu ya. Pesawat sederhana adalah alat yang memudahkan dan membantu pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana ada 4 jenis. Yang pertama, roda berporos, bidang miring, katrol, dan juga tuas atau pengungkit. Pesawat sederhana yang pertama yaitu roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros sehingga keduanya dapat berputar bersama-sama. Roda berporos berfungsi untuk memperbesar kecepatan dan gaya benda. Roda berporos dapat kita temukan pada gir sepeda, gir motor, kursi roda, dan sepatu roda. Pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan pesawat sederhana berupa permukaan datar yang menghubungkan dua titik dengan ketinggian berbeda. Beberapa contoh bidang miring yaitu yang pertama ada tangga, atap rumah, sekrup, dan pisau. Sekrup dan pisau termasuk bidang miring karena keduanya memanfaatkan prinsip kemiringan untuk memperkecil gaya. Bidang miring dapat memudahkan kita memindahkan benda dari satu tingkat ke tingkat dengan ketinggian berbeda, sehingga pekerjaan kita terasa lebih mudah. Jenis pesawat sederhana yang ketiga ada katrol. Katrol merupakan roda yang di sekelilingnya bisa dilalui tali atau rantai. Katrol sendiri mempunyai 3 jenis. Yang pertama yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap. Katrol tetap sendiri dapat kita temukan pada sumur air dan juga tiang bendera. Katrol tetap memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1, artinya gaya kuasa yang dibutuhkan sama dengan gaya beban atau W. Katrol tetap mempermudah pekerjaan kita dengan cara mengubah arah gaya, misalnya saat kita menarik tali katrol ke bawah, maka beban di ujung tali lainnya akan naik ke atas. Katrol bebas adalah katrol yang dapat bergerak. Biasanya katrol bebas ditemukan saat mengangkat peti kemas di dermaga. Keuntungan mekanis katrol bebas sama dengan 2. Katrol akan melipat gandakan gaya yang diberikan menjadi 2 kali. Artinya jika ingin mengangkat beban 100 Newton, maka gaya yang dibutuhkan cukup setengahnya, yaitu 50 Newton. Yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah katrol atau jumlah tali yang menopang katrol. Pada contoh berikut jumlah katrolnya ada 1, 2, 3, 4. Keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin kecil juga gaya yang dibutuhkan. Jenis pesawat sederhana yang lainnya yaitu tuas atau pengungkit. Secara umum, tuas terdiri dari titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Titik beban adalah posisi di mana beban diletakkan, sedangkan titik kuasa adalah posisi di mana gaya diberikan. Gaya yang diberikan atau gaya kuasa dilambangkan dengan F, sedangkan gaya beban dilambangkan dengan W. Jarak titik tumpu dengan titik kuasa disebut dengan lengan kuasa atau LK, sedangkan jarak titik tumpu dengan titik beban disebut dengan lengan beban atau LB. Keuntungan mekanis dari tuas diperoleh dari KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Tuas jenis pertama memiliki titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya yaitu pada gunting tersebut. Titik tumpu berada di tengah-tengah titik beban dan juga titik kuasa. Contoh tuas jenis pertama lainnya yaitu palu, tang, gunting kuku, dan jungkat-jungkit.
Tuas jenis kedua memiliki titik beban di antara titik tumpu dengan titik kuasa. Contohnya pada alat pembuka tutup botol. Titik beban berada di tengah, tempat mengaitkan tutup botol, titik tumpu berada di ujung, dan titik kuasa berada di bagian pegangannya. Tuas jenis ketiga memiliki titik kuasa di antara titik tumpu dengan titik beban. Contohnya pada sekop. Titik kuasa berada di tengah tempat tangan mengangkat sekop, titik tumpu berada di ujung, dan titik beban berada di bagian bawah sekop. Jadi itu tadi macam-macam pesawat sederhana. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.